Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Hikmah Maulidia dan ada Zakiyatun Nafsiyah. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian manusia, nilai moralitas dan kebudayaan. Yang pertama di sini ada nilai. Jadi pengertian dari nilai itu, nilai adalah salah satu konsep yang sangat dekat dengan etika dan juga moralitas. Etika dan moralitas tentu merupakan sebuah nilai. Nah, di sini ada para ahli, salah satu ahli yaitu Kusumo Hamijoyo berpendapat bahwa nilai merupakan apa yang dianggap baik, apa yang dihargai tinggi, dan apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan, atau apa yang dikejar dalam hidup manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya di sini ada kesusilaan. Kesusilaan merujuk pada tindakan yang pantas atau tidak pantas, senonoh atau tidak senonoh berdasarkan kebiasaan sosial tertentu dalam kehidupan sosial. Norma-norma kesopanan, hormat, komunikasi, dan sebagainya merupakan bagian dari kesusilaan. Maka, kesusilaan itu berkaitan dengan perilaku yang indah. Jadi, kesusilaan ini adalah sesuatu perilaku yang dilakukan masyarakat yang dianggap sebuah perilaku yang benar atau yang indah. Selanjutnya, di sini ada etika. Di sini etika dan moralitas itu sangat dekat. Kata moralitas berasal dari kata Latin moralis, sementara kata etika berasal dari kata Yunani ethos yang berarti kebiasaan atau adat istiadat dalam atau gaya hidup atau cara hidup. Kata moralitas dalam penggunaan ini merujuk pada perilaku itu sendiri, sementara kata etika merupakan studi kritis atas tindakan moral, atau singkatnya filsafat moral. Banyak sekali yang menjelaskan tentang etika dan juga moralitas, salah satunya yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, yaitu memahami moralitas sebagai seni memaksimalisasi kesenangan atau kebahagiaan dalam hidup setiap orang. Dan juga ada Sternberg yang memaparkan memahami moralitas jauh lebih mendalam dan relevan. Bagi Sternberg, moralitas tidak hanya berkaitan dengan motivasi, keyakinan, nilai, panturan, dan perilaku yang tidak atau yang buruk dalam kehidupan sosial, melainkan apa yang baik dan buruk itu berdasarkan pada hakikat atau martabat manusia dalam hubungan dirinya sendiri, sesama, atau dengan alam sekalipun. Dan yang terakhir belum saya jelaskan adalah norma. Norma di sini berarti merupakan sebuah aturan-aturan praktis yang mengatur bagaimana orang-orang harus bertindak dalam kehidupan sosial. Norma tidak hanya mengacu pada nilai tertentu, melainkan merupakan sarana untuk mewujudkan nilai itu sendiri. Selanjutnya ada pandangan tentang moralitas dan sumber nilai. Pandangan yang jauh lebih proporsional menunjukkan bahwa nilai dan moralitas berasal dari interaksi yang demikian kompleks antara manusia yang sadar dan benda-benda material dalam konteks tertentu. Maka cukup logis dan realis untuk menyatakan bahwa nilai moralitas muncul ketika manusia mulai sadar akan lingkungan. Di sini kita menjelaskan tentang nilai moral. Ada ahli yang mengatakan bahwa nilai-nilai moral
bukan objektif dan juga bukan relatif, karena kedua pandangan ini sama-sama berat sebelah tanpa mengakui kelemahan posisi masing-masing dan menerima kebenaran lain dari pandangan yang berseberangan dengan pandangan yang mereka anut. Menurut pandangan ini, klaim bahwa nilai-nilai moral objektif itu ada ternyata tidak bisa dibuktikan. Nilai ternyata tidak bisa lepas dari manusia yang menghidupi nilai-nilai tersebut yang notabene selalu terikat dengan ruang waktu dan lingkungan sosial budaya tertentu. Meskipun nilai-nilai moral tidak bisa dibuktikan secara objektif, nilai-nilai moral itu dapat diterima dan dipertahankan secara rasional untuk mencapai nilai-nilai yang rasional yang sudah tahan uji. Menurut salah satu ahli, yang dibutuhkan itu adalah mencari titik temu dari berbagai sudut pandang, menyelidiki dan menganalisis secara kritis berbagai nilai yang ada, menganalisis alternatif-alternatif yang ada, memeriksa secara kritis berbagai penolakan, dan menilai penerapannya pada individu-individu dan masyarakat. Selanjutnya, di sini ada hubungan dan perbedaan antara nilai, moralitas, dan hukum. Hukum dalam masyarakat merupakan tuntunan, mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidup manusia tanpa atau di luar masyarakat. Sesuai dengan hakikatnya, manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Kepastian ini bukan hanya saja agar kehidupan masyarakat menjadi teratur, akan tetapi akan mempertegas lembaga-lembaga hukum yang mana melaksanakannya. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum hidup dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Hal-hal yang mempunyai nilai tidak hanya sesuatu yang berwujud, atau meskipun ada wujudnya, seperti benda material. Bahkan sesuatu yang imaterial seringkali menjadi nilai yang sangat tinggi dan mutlak bagi manusia, seperti nilai religius. Nilai juga berkaitan dengan cita-cita, keinginan, harapan, dan segala sesuatu yang mempertimbangkan internal atau batiniah manusia itu sendiri. Dari sinilah kita dapat mengartikan norma sebagai pedoman, ukuran, aturan, atau kebiasaan. Jadi, norma adalah suatu yang dipakai untuk mengatur sesuatu yang lain atau sebuah ukuran. Dengan norma ini, orang dapat menilai kebaikan atau keburukan suatu perbuatan. Dan selanjutnya ada sikap-sikap moral fundamental. Nilai-nilai moral merupakan nilai yang paling tinggi di antara berbagai nilai yang ada. Nilai-nilai moral, semakin orang itu bermoral dan semakin manusiawi itu sendiri. Sikap moral fundamental. Nilai-nilai moral merupakan nilai yang paling tinggi di antara berbagai nilai yang ada. Semakin manusia memprioritaskan nilai-nilai moral dalam kehidupannya, ia semakin bermoral dan semakin manusiawi. Dietrich von Hildebrand menguraikan sebagian nilai-nilai moral tersebut. Antara lain yaitu 1. Hormat, reverence, 2. Percaya, faithfulness, 3. Tanggung jawab, responsibility, 4. Kejujuran, veracity, 5. Kebaikan, goodness, 6. Cinta kasih, love, affection. 1. Hormat.
Sikap hormat menegaskan keterhubungan seseorang dengan orang lain. Dengan sikap hormat, seseorang tidak menjadi budak dari kebanggaan dan egoisme sempit dirinya sendiri, dan dengan demikian membuka kemungkinan untuk memahami dari dalam semua orang yang lain. Yang kedua, percaya. Percaya berarti menyerahkan diri kepada yang lain dan membuka ruang secara kontinu bagi diri kita sendiri dan orang lain untuk berkembang menjadi diri masing-masing. Ketiga, tanggung jawab. Kesadaran akan tanggung jawab merupakan salah satu sikap dasar moralitas. Hanya orang yang sadar akan tanggung jawablah yang mampu mengapresiasi secara adil dan proporsional dapat dari tuntutan nilai. Tanggung jawab tidak menginginkan orang sebagai pengekor, melainkan berdaulat atas diri dan pilihan tindakannya demi diri dan dunia di luarnya. Kejujuran adalah sikap atau sifat seseorang yang menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya dan apa adanya, tidak ditambahi ataupun tidak dikurangi. Sifat jujur ini harus dimiliki oleh setiap manusia, karena sifat dan sikap ini merupakan prinsip dasar dari cerminan akhlak seseorang. Berikutnya adalah kebaikan. Sikap perasaan seseorang yang mengandung kerelaan mematuhi ketentuan peraturan dan norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab. Cinta kasih diartikan sebagai perasaan suka atau sayang kepada seseorang yang disertai dengan menaruh belas kasihan. Terima kasih.